Oke, selamat salawat dan salam juga kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita panjatkan bisa tersampaikan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada anak-anaknya, dan juga tentunya kepada kita semuanya sebagai umatnya yang sangat rindu akan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Baik Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah semoga saya doakan Bapak Ibu semuanya bisa berbahagia pada malam hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan dalam keadaan rezeki yang berkah dan berlimpah. Ini udah ada 11.000 orang yang hadir di KWMR ke-70. Dahsyat ini. Ini kita absen dulu nih, ada Pak Ibu Igriana, Ibu Ingriana. Terima kasih Ibu sudah on kamera juga. Ada PC, ada Ibu Septi, ada Ibu Aziziah dari Makassar. Iya Bu kali ya, ini bener dari Makassar. Keren, terima kasih Ibu Aziziah. Ada Pak Chandra Yuliansah, ada Pak Fahri, ada Ibu Hartati, Kota Bima, ada Purgianto, MAP. Nah, MAP itu apa? MAP yang di mall-mall itu apa gitu, MAP Matahari Application. Ada juga Bu Puspa Widya, Bu Septi, terima kasih. Ini ada dari Bu Ingriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan Bapak Ibu semuanya yang hadir di KWMR ke-70 Korwil Sikapura diberikan kebahagiaan, kemuliaan, dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu semuanya, Amin. sebelum kita mulai KWMR yang ke-70 pada malam hari ini, pastinya sudah nggak sabar kita bertemu dengan pembicara yang luar biasa dahsyat pada malam hari ini, ada Ibu Wiwik Yulianti. Kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita niatkan semoga belajar kita di KWMR yang ke-70 pada malam hari ini bisa menjadikan wasilah diampuninya dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita, dosa-dosa guru-guru kita, dosa-dosa saudara-saudara kita, dan juga dosa-dosa para keluarga kita yang sudah mendahului kita terlebih dahulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik dan ternyaman di surganya kelak. Kita berdoa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita berdoa kepada Allah semoga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita panggilkan pemateri yang luar biasa dahsyat pada malam hari ini, Ibu Wiwik Yulianti. Terima kasih banyak Pak Mirdan. Sama-sama Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Wik ya? Alhamdulillah sehat. Pak Alhamdulillah. Mirdan sehat sekeluarga. Alhamdulillah sehat Bu. Oke. Silakan Bu, Pak layarnya Mirdan, milik tapi Bu. ada yang keren nih Pak Mirdan. Apa tuh Bu? Laptop saya lagi keren. Oh siap. Jadi Nanti belum. saya bantu Iya, share screen dari sini ya. iya, oke, siap Pak Mirdan. Minta tolong di share screen ya Pak Mirdan. Siap. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau Waalaikumsalam kalau mau warahmatullahi dibuka wabarakatuh. ininya audio sama kamera silahkan ya. Kalaupun yang tidak bisa ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Nggak apa-apa. Ya, mari kita mulai ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu semuanya pada malam hari ini? Alhamdulillah, luar Alhamdulillah, biasa, luar dahsyat. biasa dahsyat. Ya, kita biasanya gitu ya kalau ditanya kabar. Alhamdulillah dahsyat, mudah-mudahan jadi doa untuk kita semua. Mudah-mudahan jadi dahsyat semua keadaan kita semua. Saya doakan semoga Bapak Ibu pada malam hari ini yang berkesempatan hadir, mudah-mudahan semuanya dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu Allah berikan rizki yang berkah berlimpah dan juga halal dan thayyib. Keluarganya juga semakin sakinah mawadah, warahmah juga. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan nikmat panjang umur, nikmat sehat sampai pada malam hari ini, sehingga kita semua nih bisa berkumpul nih malam ini nih di KOMR batch 70 ya, Sikapura yang 70. Tak lupa salawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, perkenalkan sebelumnya nama saya Wiwi Yulianti STMR. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah nih, wow keren banget. PC saya kebetulan eh, sedang tidak keren. Nah, ini dibantu sama Pak Mirdan untuk sharing materi ya. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini saya diamanahkan nih untuk membersamai Bapak Ibu semuanya, membersamai untuk sharing sebenarnya ya, bukannya untuk menggurui atau mem, apa ya, pokoknya untuk sharing lah ya, untuk sharing, untuk berbagi inspirasi, juga mengingatkan kembali gitu. Sebenarnya materi-materi ini tuh sudah disampaikan juga oleh gurunda kita, gurunda kita Ustadz Nasrullah gitu ya. Semoga Allah selalu memberkahi beliau. Bapak Ibu, sharing malam kita hari ini temanya kalau buat saya ini adalah yang sudah saya alami sendiri, yaitu magnet rezeki adalah ruh kehidupan bagi saya pribadi dan juga mudah-mudahan bisa Bapak Ibu ambil baiknya. Next, sharing kita malam ini saya awali dengan sebuah pertanyaan. Bapak Ibu, siapa sih yang tidak pernah berpersoalan dalam kehidupannya? Jujur kalau saya pribadi pernah gitu ya. Kalau menurut saya itu kan hidup itu ya fase-fase yang kita jalanin ya Bapak Ibu. Mulai dari kita lahir, terus kita masuk ke jenjang sekolah, ya. Terus kita habis sekolah tuh pasti kita berpersoalan dengan nilai, gitu ya. Nilai ini gimana nih, bagus nggak nih, gitu kan. Terus selanjutnya habis sekolah masalah nilai, terus mama menginjak remaja, pas remaja itu kita terjun ke masyarakat, apakah kita akan bertemu dengan orang-orang yang baik, gitu ya. Itu akan jadi satu persoalan juga. Terus menginjak remaja, terus dewasa, terus pas dewasa ada nggak sih persoalan? Pasti ada. Antara lain masalah jodoh, masalah pekerjaan, gitu. Terus setelah itu pasti naik ke fase selanjutnya, ke tahap selanjutnya. Eh, Setiap tahapan fase kehidupan itu, menurut saya sih pasti ada persoalan gitu ya. Bapak Ibu pernah nggak sih lihat orang yang flat aja hidupnya tuh nikmatnya banyak, pasangannya soleh-soleha, anaknya banyak gitu. Nggak ada sih kalau kata saya ya. Nah, di dalam Al-Quran juga disebutkan di surat Al-Ankabut, surat ke-29 ayat 2 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak. Nah, di Al-Quran sendiri memang disebutkan bahwa walaupun kita sudah beriman, beriman tak beriman gitu, itu pasti akan ada ujian. Allah itu pasti akan menguji kita. Gitu. Ujiannya apa? Ya itu masing-masing beda-beda gitu karena jalan kehidupan orang kan beda-beda. Next. Lalu pertanyaan selanjutnya,
Kalau misalkan kita dihadapkan ke satu persoalan dalam hidup kita, gitu, terus kepada siapa, bagaimana cara menyelesaikannya? Menyelesaikannya, apakah Bapak Ibu seperti saya waktu dihadapkan pada satu persoalan, lalu saya akan membuat daftar nama-nama pihak-pihak yang kira-kira bisa bantu saya nih. Yang mana nih ya? Saya list semuanya tuh dari A sampai Z itu saya list. Saya datengin satu-satu gitu. Semua pihak saya tanya, bisa nggak bantu saya? Bisa nggak bantu saya? Tapi ternyata setelah saya jalani, itu kurang tepat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya ber meminta pertolongan kepada makhluk gitu ya. Namanya makhluk, itu kan pasti ada keterbatasan. Pasti semua makhluk itu ada terbatas. Terbatas usia, terbatas kemampuan, terbatas ilmu, dan macam-macam keterbatasan lainnya. Next. Nah, di dalam Al-Quran itu pun sudah ada jawabannya. Quran surat Al-Mulk ayat 67, Quran surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 1 dan 2. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, yaitu yang menciptakan kematian menguji kamu, menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dialah maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, ternyata uh, ujian itu di sini ada tujuannya untuk menguji siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Oh, jadi ternyata ujian itu ada maknanya ya, ada hikmahnya ya. Itu sih yang baru saya pahami gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu udah lebih paham duluan. Uh, ada ya, menguji kita ya. Terus selanjutnya saya selama menghadapi persoalan gitu, karena nggak tahu ilmunya Bapak Ibu, nggak tahu ilmunya, makanya begitu dihempas dengan satu persoalan, begitu dihantam dengan satu persoalan, goyah, goyah. Nah, itulah ternyata pentingnya ilmu gitu. Ilmu itu dari kita tidak tahu menjadi tahu, dari kita tidak paham menjadi paham. Nah, di salah satu persoalan kehidupan saya yang luar biasa, itu saya bertemu dengan satu ilmu, yaitu ilmu magnet rezeki. Apa sih ilmu magnet rezeki itu? Sempat ada yang nanya, Wiwi, MLM bukan sih? Bukan, Bapak Ibu semua bukan. Ini bukan, benar-benar bukan MLM. Ilmu magnet rezeki itu adalah ilmu Allah untuk mempelajari pola rezeki yang datang secara ajaib. Uh, Kok dari persoalan ke masalah rezeki gitu. Tapi ya ternyata di situ ada, di ilmu magnet rezeki itu udah komplit sekali Bapak Ibu. Di dalam surat uh, Al-Imran, surat ketiga, ayat ke-37, itu artinya ya, Bapak Ibu bisa baca sendiri untuk bahasa Arabnya, untuk artinya, setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Bapak Ibu bisa ditebalkan itu yang paling bawah, tanpa hisab. Makanan ini datang dari sisi Allah. Sungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Nah, kalau saya menghubungkan antara ilmu magnet rezeki ini dengan persoalan adalah, begitu persoalan itu datang menghempas dalam kehidupan kita dan sudah tidak ada lagi satu pihak yang sekiranya akan bisa menolong kita, tapi ada Allah yang maha kuasa, yang maha kuasa, yang kalau kita percayai Allah tuh bisa menyelesaikan seluruh persoalan kita. Masalahnya di sini Bapak Ibu, kadang-kadang kita, saya lebih tepat, kurang kepercayaan saya kepada Allah, malah menggantungkan kepercayaan saya kepada makhluk. Lupa Allahnya nomor sekian, padahal Allahnya harusnya di depan. Kenapa? Kalau kita mengutamakan makhluk yang terbatas, udah pasti nggak akan bisa terselesaikan.
Allahnya di belakang. Tapi kalau kita ingat Allahnya di depan, begitu ada hempasan persoalan, kita ingat Allah di depan, kita minta pertolongannya, nggak ada yang nggak bisa Allah kabul. Karena Allah kan maha kuasa kan gitu ya. Nah itu yang kadang kita suka nggak ingat, eh, suka nggak ingat. Padahal kalau Allah ridho, ya, di sini kuncinya. Kalau Allah ridho untuk membantu kita menyelesaikan persoalan kita, itu kan sudah nggak ada lagi yang harus kita pikirkan gitu ya. Cuman masalahnya ini memang kita lupa ingat Allahnya di belakang, padahal harusnya ingat Allahnya di depan. Jadi harusnya kita besarkan kepercayaan kita, kita tebalkan kepercayaan kita kepada Allah, lalu kita minta pertolongannya. Nah, ilmu magnet rezeki itu bagaimana caranya biar Allah tuh ridho sama kita, kita jadi satu insan yang Allah tuh ridho sama kita, biar Allah bantu persoalan kita. Tuh. Jadi kuncinya tuh di sini, linknya di sini. Next, kalau ilmu magnet rezeki sendiri itu merupakan jurus-jurus magnet rezeki ya. Gurunda Ustadz Nas selalu bilang jurus-jurus magnet rezeki. Tapi sebenarnya ini adalah satu pemahaman. Kenapa dinamakan jurus? Biar kita mudah mengingatnya. Dipakai simbol-simbol, pakai nama-nama yang unik ya. Itu sebenarnya agar kita mengerti, agar kita ingat, agar kita ingat. Ada 101 jurus-jurus magnet rezeki. Dalam tabel ini ada 101 jurus. Banyak ya. 101 ini apa dipelajarin semua, Bu Wiwi? Iya, kalau mau ajaib, kalau mau Allah ridho sama kita, dipelajari semua. Sedikit-sedikit aja, nggak usah langsung semuanya, nanti kaget. Next, dari 101 jurus, ada 10 jurus utama, yaitu, jadi sebenarnya ini adalah cara pikir baru. Ilmu magnet rezeki itu cara pikir baru yang harusnya kita install dalam diri kita supaya kita mudah mendapatkan ridho Allah. Ya. Pemahaman-pemahaman baru yang sebenarnya ini tuh udah ada semuanya di dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Yang pertama jurus buka perisai. Kalau Bapak Ibu member merupakan insan magnet rezeki lama, itu pasti udah familiar dengan bahasa-bahasa seperti ini ya, buka perisai. Buka perisai itu adalah satu pemahaman di mana ini sebenarnya bagian dari Al-Quran gitu. Sebenarnya ada dalil-dalilnya. Semuanya tuh ada dalil-dalil. Untuk buka perisai, suatu pemahaman yang isinya segala kejadian dalam hidup kita, segala persoalan dalam hidup kita, itu karena dosa kita sendiri. Jadi kita buka perisainya biar Allah ridho. Jurus yang kedua itu adalah law of projection. Ibarat kata seperti itu kan memantulkan gitu. Memantulkan apa yang ada, proyektor memantulkan apa yang ada di laptop. Dan itu juga hidup kita. Hidup kita itu memantulkan apa yang ada di pikiran kita. Law of projection itu isinya seperti itu. Hidup kita akan baik atau tidak baik tergantung bagaimana pola pikir pemikiran kita. Jurus yang ketiga, garis kebenaran. Itu merupakan pemahaman di mana kita meyakini bahwa Anda yang betul, saya yang tidak betul. Gitu. Nggak mudah ya Bapak Ibu dan nggak biasa ya. Iya, karena kita mau dapat satu keajaiban, keajaiban itu bukan hal yang biasa. Jadi cara mendapatkannya tuh tidak biasa gitu. Jurus yang ketiga garis kebenaran di mana kita meyakini kalau Anda yang betul dari setiap konflik yang kita hadapi dalam dalam keseharian kita. Bapak yang betul, Bapak Ibu yang betul, saya yang tidak betul. Nanti saya akan jadi introspeksi dari situ. Jurus yang keempat itu ada disiplin kata. Disiplin kata itu adalah kita berusaha untuk mencari kata-kata yang baik dalam setiap keseharian kita. Kenapa kata yang baik? Karena kata adalah doa. Gitu. Kata adalah doa dan diaminkan oleh malaikat. Jadi kita berusaha untuk berkata yang baik-baik. Yang kelima itu ada Quranic vibration. Yang Quranic vibration itu adalah
eh, atau garpu tala, kita biasa menyebutkan garpu tala. Yang kelima, next, garpu tala adalah satu eh, kegiatan ya, satu kebiasaan di mana kalau kita berpersoalan, itu hati kita bergetar dan kita akan mencoba mencari tahu getaran hati kita itu akan menggetarkan ayat Al-Quran yang mana, itu Quranic vibration. Yang keenam ada terumbu karang, terus yang ketujuh RFF, Paradox of Candy, Spiritual Method, Bahagia Tanpa Syarat. Itu 10 jurus-jurus utama. Next aja Pamirdan sampai 10. Ya, ini 10 bahasan, 10 jurus utama magnet rezeki. Bapak Ibu semua kalau mau mempelajari semua jurus-jurus ini gratis, ada di Telegramnya Pak Nasrullah, audio magnet rezeki itu Telegram, bisa Bapak Ibu install. Terus Bapak Ibu pelajari semua dari audio yang paling atas. Itu mulai dari dasar-dasarnya terus sampai semua jurusnya. Itu kalau yang gratis. Kalau yang berbayar, Bapak Ibu bisa beli ini bukunya, buku kajian, buku rahasia magnet rezeki. Di sini ada semua materi-materi bahasan lebih lengkap daripada Telegram. Kalau Bapak Ibu mau, ini bisa cari di Gramedia. Nah, 10 jurus utama masih banyak ya Bu. Ada nggak sih yang lebih cepat? Kalau misalkan butuh pertolongan Allahnya tuh gitu, uh, lebih cepat gitu. Ya. Dari sekian jurus, mulai dari mana nih? Mulai dari 3 Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mulai dari buka perisai. Yang kedua, Bapak Ibu mulai dari law of projection. Dan yang ketiga adalah disiplin kata. Saya jelasin sedikit untuk 3 materi ini. 3 materi ini Bapak Ibu bisa dapatkan di training yang setiap bulan diadakan secara hybrid oleh gurunda kita Ustaz Nasrullah. Itu dilaksanakan bulan kemarin di 133 titik. Itu banyak sekali ya, hampir di setiap kota di seluruh Indonesia. Bapak Ibu bisa pelajari, kalau pelajari lebih dalam gitu ya. Kalau saya hanya ngebahas singkat-singkat aja. Ini hanya sebagai reminder aja Bapak Ibu supaya kita berubah. Allah itu akan merubah satu kaum kalau kaumnya itu mau berubah. Nah, jurus yang pertama kita pelajari, saya bahas sedikit, yaitu adalah buka perisai. Itu ada gerakannya, buka perisai. Oke, jadi buka perisai. Itu kita itu memahami, diinstal pikiran baru. Setiap ada persoalan, kita install. Ada apa sih yang salah? Nah, ini di dalilnya itu ada. Uh, Quran surat Asy-Syu'ara surat ke-42 ayat 30. Artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan. Jadi kita harus yakini dalam diri kita, Bapak Ibu. Kalau ada satu persoalan, ketidaknyamanan dalam diri kita, entah itu dari materi, itu dari pasangan, dari anak keturunan, dari lingkungan, keluarga, itu semua datangnya dari mana? Dari dosa. Dosa diri kita sendiri. Dosa masa lampau, dosa-dosa kita sendiri. Pertanyaan selanjutnya, kalau dosa masa lampau gimana Bu Wiwi? Kan udah terlanjur. Udah ditulis tuh sama Allah, saya udah ada dosa. Alhamdulillah, Allah itu kan maha baik ya Bapak Ibu. Uh, Jawabannya itu ada di Quran surat Nuh, surat ke-71, ayat 10 next Pak Mirda. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya dia maha pengampun. Kabar baiknya, bagaimana caranya kita mengubah kondisi hidup kita itu dari sini, dari bertobat. Saya juga begitu sama. Dan ini powerful sekali, powerful sekali. Untuk dosa-dosa kita yang sudah lampau, dosa-dosa kita yang sudah lampau, yang sudah terjadi, tidak akan bisa diulang kembali. Itu dengan ini, sholat taubat. Ditaubat,
minta ampunlah kepada Allah, nanti Allah akan ampun. Lalu untuk kemudian ke depannya kita harus berhati-hati dengan dosa. Berhati-hati dengan dosa itu ya dalam kita berinteraksi keseharian dengan orang lain, ya lebih berhati-hati lagi dengan ucapan, dengan tindakan, itu harus lebih berhati-hati. Jadi jurus yang pertama, buka perisai, buka perisai dengan apa? Dengan sotong. Next, jurus yang kedua yang mau saya ingatkan kembali itu adalah law of projection. Law of projection itu apa sih, Bu Wi? Gitu. Ya itu tadi yang saya bilang. Ibarat kata, dianalogikan ada proyektor dan laptop gitu ya. Bapak Ibu udah tahu lah ya, zaman sekarang laptop dan proyektor, apa yang ada di laptop itu yang tampil di proyektor. Gitu. Jadi ibarat kata laptop itu adalah diri kita, proyektor itu adalah hidup kita. Kalau kita mau ubah nasib kita, kalau kita mau Allah ridho sama kita, ubah dulu diri kitanya. Diri kitanya mulai dari mana? Gitu ya. Dari mana? Ngubah kondisi kita tuh dari mana? Kalau kita mengharapkan mengubah kondisi, terus kita mengandalkan orang lain yang berubah, tidak bisa. Karena di luar diri kita itu udah Allah yang mengatur. Yang bisa kita atur adalah diri kita sendiri melalui apa pertama? Pikiran. Ini law of projection itu adalah suatu keadaan di mana jika kita menginginkan hal baik terjadi dalam diri kita, maka pancarkanlah pikiran yang baik-baik saja. Pikiran yang baik-baik saja. Jika pada kenyataannya ada hal yang tidak baik, itu gimana, Bu? Kan namanya hidup, nggak semuanya baik gitu ya. Kalau ada yang tidak baik, kita bilang, wow, keren aja dulu. Wow, keren itu apa ya, berusaha untuk mengelola emosi kita. Wow, keren gitu ya. Kalau ngomong keren kan nggak mungkin mukanya sedih ya, tapi mukanya seneng gitu. Wow, keren gitu. Jadi ya udah, kalau ada sesuatu yang tidak nyaman, karena memang namanya kehidupan itu ada nyaman dan tidak nyaman. Begitu tidak nyaman, langsung wow, kerenin aja. Terus kita pikir apa nih yang bisa wow keren dari sini gitu ya. Wow, keren apa sih? Paksa deh, bikin bikin kreatif pikiran kita. Eh, Kalau hal-hal baik itu bisa terjadi, nah supaya kreatif, biar pikiran kita kreatif dan mengerti kira-kira hal baik apa yang bisa terjadi dari keadaan ini. Jadi cari hikmah, Bapak Ibu. Dengan law of projection ini adalah husnuzon billah. Dengan kata lain, ini adalah husnuzon billah. Berprasangka baik kepada Allah. Uh, Kalau ada yang baik, oh itu mah kita gampang ya. Bilang, oh keren, itu gampang. Kalau keadaannya nyaman. Keadaan yang gak nyaman, bilang wow keren, itu pasti nggak mudah. Tapi paksain aja dulu. Paksain aja dulu diri, paksain dulu pikiran untuk mikir yang baik. Anak mecahin gelas, wow keren, ih ganti gelas baru nih, gitu kan. Terus apa, uh, rumah dompet hilang gitu, wow keren, diganti dompet baru nih. Pokoknya berkreatif dan selalu berprasangka baik sama Allah. Ini tuh adalah sebenarnya memaksakan diri kita untuk itu, Bapak Ibu. Jurus yang kedua, yang saya ingatkan yang kedua itu law of projection itu untuk uh, mengatur pikiran kita yang baik-baik terhadap semua ketetapan Allah. Kalaupun ada persoalan dalam hidup kita, oh, wow kerenin aja dulu. Wow kerenin aja dulu. Udah kena tipu miliaran. Wow keren. Keren apanya nih? Oh ya keren. Nanti diganti Allah dengan rezeki yang lebih baik. Gitu. Pokoknya apapun wow keren. Nah, dalam hadis Bukhari nomor 6970 dan Muslim 2675 itu juga menyebutkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangka hamba. Jadi kita pikir yang baik-baik, insya Allah Allah pun akan ridho memperbaiki kondisi kita. Nggak mudah, ya balik lagi. Kalau mau surga, ya memang nggak mudah. Next, pamit. Nah, itu isi hadis Bukhari-nya tadi. Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangka hamba. Next, jurus yang ketiga, itu adalah uh, disiplin kata. Disiplin kata, di sini ada dalilnya, Quran Surat Az-Zariyat, surat ke-51,
ayat 23, maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti akan nyata seperti halnya kamu berucap. Jadi kalau kita berucap, itu seperti doa dan akan terjadi. Apa ya? Dibilang mudah, ya cari yang mudah aja, ngapain cari yang nggak mudah gitu ya. Jadi ayo berkata-kata baik. Biasakan diri kita, Bapak Ibu, berkata baik. Dan ada juga dalil Quran surat Al-Waqiah, surat ke-56, ayat 25 dan 26. Tidaklah mendengar di surga itu perkataan sia-sia dan yang tidak bagus, kecuali selalu mereka mengatakan salaman, salaman. Salaman, salaman itu adalah salam. Salam itu adalah doa keselamatan kepada orang lain. Jadi di dalam surga itu kita mendengar dan di sini ya di dalilnya itu mendengar dan berkata yang baik. Jadi kalau kita mau hidup kita berubah, kita merasakan surga sebelum surga sebenarnya dengan ridho-ridho Allah yang mempermudah persoalan kita, itu kita jadikan gaya hidup surga di dunia. Gaya hidup surga itu apa? Ya itu tadi, mendengar yang baik-baik, berkata yang baik-baik. Gitu. Jurus disiplin kata ini, Bapak Ibu, merupakan kunci 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 dari ilmu magnet rezeki. Kalau kuncinya ini kuat, gitu ya. Kalau udah pegang kuncinya, kunci itu kan paling important ya, paling paling penting gitu ya. Kalau kuncinya kuat, kuncinya kita bisa, insya Allah jurus-jurus yang lain pun akan lebih mudah untuk mempelajari itu. Jadi ya inti dari ilmu magnet rezeki itu ya itu tadi Bapak Ibu. Mulai dari diri kita sendiri, kita berubah dari diri kita sendiri. Mulai dari mana diri kitanya? Mulai dari pikiran, mulai dari perasaan, dan mulai dari spiritual. Pikiran kita itu tadi dari law of projection, terus law of projection, dan kalau pikirannya sudah baik, itu pasti akan terwujud, terkristalisasi dari ucapan yang baik-baik gitu. Jadi harus sejalan antara kuncinya tadi ada tiga, pikiran, perasaan, perasaan dan spiritual itu harus selaras semuanya. Jadi kalau pikirannya baik, spiritualnya juga harus baik. Yaitu tadi ya juga kalau pikirannya baik, ucapannya juga harus baik. Itu harus senada. Kalau tidak senada, ya tidak akan jadi keajaiban. Contohnya seperti kita sedang tidak sehat, kita sedang sakit, terus kita kita sedang tidak sehat, kita mau sehat, tapi perginya ke rumah sakit, itu kan tidak sejalan, jadi tidak mudah. Keajaiban hadir di situ tidak mudah. Next, Pamirda. Jadi kurang lebihnya kalau dari rangkuman saya, kalau dari ini pengalaman pribadi saya, kunci ilmu magnet rezeki itu adalah dosa masa lalu hapus dengan sholat taubat dan berhati-hati dengan dosa masa ini. Itu adalah buka perisai. Yang kedua, oh, Pak, maaf belum. Ya, yang pertama adalah itu dosa masa lalu hapus dengan sholat taubat dan berhati-hati dengan dosa saat ini. Terus selaraskan pikiran, perasaan, dan spiritual. Spiritual itu adalah niat. Niatan kita selalu niatan yang baik. Itu harus selaras. Pikiran, perasaan, spiritual. Kalau itu tidak selaras, keajaiban Allah, ridho Allah itu tidak mudah. Jadi kita harus menyelaraskan itu. Gitu. Terus husnuzon billah dengan wow keren. Terus pikiran yang positif terbukti dengan kata-kata yang positif. Jadi itu menyelaraskan antara pikiran dan ucapan. Jadi tiga fondasi utama magnet rezeki itu ada di uh, buka perisai, hati-hati dengan dosa. Yang kedua itu ada law of projection, kita pancarkan yang baik-baik saja. Dan yang ketiga ucapan yang baik-baik saja. Gitu. Dan selalu jaga niat dalam tiap tindakan kita. Bapak Ibu, kalau tiga ini udah selaras, dosa-dosa, pikiran, perasaan, dan spiritual itu sudah selaras, selalu yang baik-baik saja, itu pasti Allah akan ridho. Allah akan ridho. Kalau Allah sudah ridho, keajaiban yang kita pikir nggak mungkin sekalipun, itu bisa terjadi. Kadang kitanya yang kurang nyata. Jadi yakin.
Ayo yakini, pertebal keyakinan kita. Minta sama Allah, ya Allah, tolong pertebal keyakinan saya kepadamu supaya saya lebih mudah lagi untuk menyelaraskan pikiran, perasaan, dan spiritual untuk mencari ridho. Dan kalau itu udah selaras, Bapak Ibu, itu insya Allah keajaiban seperti apapun bisa terjadi. Ya, itu kurang lebihnya. Kalau untuk kajian-kajian magnet rezeki itu banyak sekali, Bapak Ibu. Untuk yang baru, baru mengenal, itu bisa tadi yang seperti saya bilang, Telegram dan buku, atau juga kita ada kajian-kajian online. Tapi kurang lebihnya itu, tiga materi utama itu Bapak Ibu laksanakan, Bapak Ibu praktekkan gitu ya. Sedikit apapun ilmu yang baru kita praktekkan itu pasti ada hasilnya. Gitu. Jadi semangat Bapak Ibu semua menjaga pikiran, perasaan, dan spiritual. Dan insya Allah setelah itu Allah ridho sama Bapak Ibu. Bapak Ibu selalu sholat tobat setiap hari sebelum tidur. Jangan lupa itu sholat tobat aja. Karena kita makhluk eh, nggak luput dari dosa. Kita pasti setiap hari ada dosa. Kalau bisa setiap malam itu sholat tobat. Gitu. Lalu jaga pikiran, jaga perkataan, jaga perasaan. Insya Allah kalau itu sudah Bapak Ibu praktekkan, insya Allah namanya keajaiban, insya Allah datang. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah apapun bisa. Demikian Pak Mirdan kurang lebihnya. Mohon maaf kalau emang ada kata-kata yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wik ilmunya nih, sharing ilmunya keren banget pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa tulis di kolom komentar atau bisa juga buka open mic, nah, bisa ngomong langsung. Kita sama-sama diskusi bersama Bu Wiwik eh, tentang ilmu yang barusan sudah disampaikan. Tadi sudah ada 3 jurus yang Ibu Wiwik spill-spill secara Iya. Di spill sedikit-sedikit Pak Mirdan biar pada kepo. ya di spill sedikit-sedikit biar kepo ya nanti kalau yang ingin jelasnya bisa belajar langsung di Telegram. Di Telegram itu ilmunya sudah lengkap, komplit, tinggal didengerin. Kalau yang ingin lebih lagi mendalami lagi bisa belajar di SHMR atau di THMR di Seminar Hibrid Magnet Rezeki atau di Training Hibrid Magnet Rezeki itu lanjutannya. Kalau nanti belajarnya lebih gampang lagi Bu Wik, nanti bentar lagi kita akan ada film Kamawa, Keajaiban Air Mata Nah, Wanita. Eh, Nanti di betul. film Itu itu tuh filmnya Insan Magnet Rezeki banget, Pak. Pak iya Mirdan. betul. Mm-mm. Itu film Kamawa, di situ ada unsur-unsur ilmu magnet rezeki yang sengaja dimasukkan oleh Ustadz Nasrullah ke dalam film. Jadi biar belajarnya sambil menghibur diri, sambil menghibur diri sambil juga kita belajar ilmu magnet rezeki. Jadi kita langsung tahu gimana cara prakteknya ilmu magnet rezeki dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Boleh Bapak Ibu kalau mau ada yang bertanya dipersilahkan. Ini Assalamualaikum warahmatullahi Inggriana atau Obeng dari Tasikmalaya hadir. Oh iya keren dari Tasik. Pak Mirdan, ini Hmm. di kolom obrolan saya udah share juga untuk kumpulan audio buat Bapak Ibu yang belum ada telegramnya bisa diklik di situ. Udah Oh saya iya, share. betul. Terima kasih Bu Wik ini. Hmm. Kalau yang mau belajar Hmm. audio magnet rezeki ada di Telegram, ada di t.me garis miring audio magnet rezeki. Nah, di situ bisa di-download dan dipelajari. Jadi kita semuanya bisa belajar dari situ. Dengerin ilmunya dari Telegram, bisa belajar dari Telegram. Gran itu gratis. Itu kita bisa belajar gratis di Telegram, bisa semua dipelajari di sana, tinggal didengerin, diputar-putar, diulang-ulang sampai bisa, sampai paham gitu.
dan juga tentunya nanti bisa langsung dipraktekkan ilmunya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Ibu Wiwik pada malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa dipraktekkan untuk kita semuanya. Ini ada spill 3 jurus ilmu magnet rezeki, ada perisai rezeki. Nah, itu yang paling utama kita amalkan jurus ilmu perisai rezeki. Jadi dosanya kita hempaskan dulu dari hidup dan kehidupan kita. Nanti juga biar kita selalu berhati-hati akan dosa dalam menjalani perjalanan hidup ini ke depan. Ibu Wiwik, terima kasih banyak atas sharing ilmunya pada malam hari ini. Semoga Ibu Wiwik dan keluarga dibahagiakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam untuk keluarga Ibu Wiwik. Semoga Amin. ilmunya Ya, doa yang bermanfaat sama dan untuk menjadi. Amir dan keluarga. Ya, Ibu Wiwik, terima Amin, kasih. amin ya rabbal alamin. Saya doakan juga buat Bapak Ibu yang hadir di kajian online Magnet Rezeki yang ke-70. Semoga Bapak Ibu semuanya dibahagiakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin. ditinggikan derajatnya dan diberikan rezeki yang berkah dan berlimpah. Yang Amin. tidak sehat, semoga diberikan sama Allah kesehatan yang paripurna. Baik, Bapak Ibu semuanya, kami pamit undur diri. Bu Wiwik sebagai pembicara pada malam hari ini, pemateri pamit undur diri. Saya juga Mirdan Hardiansyah sebagai host di pada malam hari ini. Pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam Firdan, Terima Bu kasih warahmatullahi Wiwik. semuanya. wabarakatuh. Makasih ya. Makasih ilmunya ya, Ya. Bun. Iya. Terima kasih banyak. Daging banget. Makasih Bone, makasih Bupati, makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سوء رب استجيب لي آمين الملك الحق المبين محمد رسول الله
واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول